Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Peldayanti, dengan nomor BP 1711021007. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Perancangan Sistem Informasi e-Marketplace untuk Politeknik Negeri Padang. Selamat menyaksikan. Nah, pada presentasi kali ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bagian pendahuluan. Yang kedua, kita akan membahas tinjauan pustaka dari penelitian ini. Dan yang ketiga yaitu metode penelitian. Pertama, kita akan membahas bagian pendahuluan yaitu latar belakang, di mana perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia saat ini merupakan hal yang sangat penting. Nah, sektor yang mendapat pengaruh besar adalah sektor di bagian ekonomi dan bisnis, di mana kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan cara teknologi internet dan digital ini dianggap akan menghasilkan informasi dan transaksi yang lebih efektif dan efisien. Yuniarti 2016. Sejak ditemukannya teknologi internet pada tahun 1990-an, perkembangan dari teknologi internet ini sangat pesat, di mana pengguna internet memang membuat kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Salah satu bentuk teknologi internetnya adalah e-marketplace, di mana e-marketplace membuat para pembisnis lebih mudah dalam memasarkan produknya. Nah, sehingga bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Misalnya dari segi biaya pemasaran, dari segi tenaga kerja, dari segi biaya promosi, itu menjadi lebih mudah. Dan juga para pebisnis bisa memasuki pasar tanpa batas geografis dan sehingga pemasaran menjadi lebih luas. Penggunaan internet ini sendiri juga banyak digunakan oleh mahasiswa yang memang berkecimpung di dalam dunia bisnis, karena menurut mereka memang mempermudah bisnis mereka. Nah, di sisi lain, keadaan COVID-19 yang memang menyuruh kita untuk menjaga jarak juga menuntut para pembisnis untuk bisa memasarkan produk itu secara virtual. Tentu yang biasanya memasarkan produk secara langsung akan berpengaruh untuk dengan income mereka seperti itu. Nah, dan hal lain yang menjadi masalah adalah jika mahasiswa memakai marketplace biasa, maka mereka tentu akan membayar admin. Nah, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menulis penelitian ini. Kelemahan lain juga seperti misalnya memang kita tidak kenal betul siapa penjual di marketplace biasa, sehingga kita tidak tahu misalnya kualitas dari produknya seperti apa. Terus juga adanya hal-hal kendala lain seperti keterlambatan barang dan juga adanya barang yang tidak sesuai dengan gambar. Nah, hal inilah kita ingin meminimalisir kelemahan-kelemahan dari e-marketplace biasa, dan juga kita ingin membantu penjualan secara virtual. Nah, di dalam aplikasi yang akan kita buat ini, kita akan membuat aplikasi yang memang mempermudah dari user kita sendiri, yaitu dimana untuk admin sendiri kita tidak potong terlalu besar, dimana nanti hanya kisaran 1-5%, dan itu pun ada yang akan kita wakafkan untuk Politeknik Negeri Padang. Nah, dengan adanya beberapa kecanggihan teknologi dan masalah yang telah kita uraikan, maka penulis mengambil judul yaitu Perancangan Sistem Informasi e-Marketplace untuk Politeknik Negeri Padang. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem informasi e-Marketplace yang berbasis Android untuk Politeknik Negeri Padang, serta membangun aplikasi sendiri yang bersifat menguntungkan untuk Politeknik Negeri Padang dan membentuk penjual dan produk terpercaya dan jelas kualitasnya. Nah, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah Theory of Reason Action, yang kemudian dikembangkan terbentuklah teknologi acceptance model. Nah, teori ini dilakukan oleh beberapa peneliti dengan penelitian yang sama, sehingga menurut penulis relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Nah, di mana Theory of Reason Action ini dikembangkan pertama kali oleh Martin Fishbein dan Icek Azezen pada tahun 1975 sampai 1980, berasal dari penelitian sebelumnya. Nah, teori ini menentukan bagaimana mengukur komponen perilaku yang relevan, membedakan antara keyakinan ataupun sikap, dan menentukan rangsangan eksternal, sehingga dengan model Trump menyebabkan reaksi dan persepsi penggunaan terhadap sistem informasi akan menentukan sikap dan perilaku penggunaan tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 1986 Davis melakukan penelitian disertasi dengan mengadaptasi TRA. Selanjutnya juga lalu pada tahun 1989 Davis mempublikasikan hasil penelitian disertasinya pada jurnal Ms. Quarterly
sehingga memunculkan teori teknologi acceptance model dengan penekanan pada persepsi kemudahan penggunaan dan kebermanfaatan yang memiliki hubungan untuk memprediksi sikap dalam penggunaan sistem informasi. Jadi dalam penerapannya maka model TEM ini jelas jauh lebih luar daripada TRA. Nah, TEM ini merupakan salah satu teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku atau behavior teori yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Fatmawati pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2018, Davis et al. Juga mengembangkan teori ini sehingga model ini merupakan suatu model penerimaan sistem teknologi informasi yang akan digunakan oleh pemakai. Nah, di mana tujuan dari TEM ini adalah untuk mendapat menjelaskan faktor-faktor utama dari perilaku penggunaan teknologi informasi terhadap penerimaan penggunaan sistem informasi. Sehingga model ini diharapkan bisa menggambarkan tentang penggunaan sistem informasi. Dan peneliti lain yang melakukan penelitian serupa yaitu seperti Isbandi pada tahun 2015 yaitu mengenai rancang bangun sistem informasi penjualan berbasis web pada Indah Cake dan Catering. Pada tahun 2017 ada Utama et al. Yaitu mengenai aplikasi penjualan online berbasis web. Dan pada tahun 2018 ada Arta yaitu mengenai rancang bangun sistem informasi marketplace penyewaan lapangan futsal berbasis web. Nah, juga pada tahun 2018 ada masih dan juga semua peneliti ini menghasilkan penelitian yang memang menurut mereka marketplace ini sangat membantu dalam penjualan sehingga penjualan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya pada bab 3 kita akan membahas mengenai metode penelitian. Nah, pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, di mana sistem integrasi marketplace ini dirancang dengan metode SDLC atau Software Development Life Cycle. Salah satu bagian dari metode SDLC ini adalah waterfall. Nah, metode SDLC ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak dengan berurutan di mana seluruh proses pengerjaan memiliki tahapan yang runut yang diilustrasikan terus mengalir ke bawah seperti air terjun. Nah, metode penelitian, tahapan dari metode penelitian yang dilakukan adalah yang pertama yaitu kita menggunakan yang namanya analisis. Nah, pada analisis ini kita mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis dan didefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh program yang akan dibangun. Nah, fase ini harus dikerjakan secara lengkap untuk bisa menghasilkan desain yang lengkap. Nah, yang kedua selanjutnya adalah proses yang namanya mendesain. Nah, untuk mendesain ini dalam tahap ini yaitu menghasilkan sebuah sistem secara keseluruhan dan menentukan alur perangkat lunak hingga algoritma yang detail. Nah, dalam tahapan ini peneliti memberikan gambaran tentang perancangan sistem yang dibuat untuk memberikan alternatif pemecahan masalah jika nanti ditemukan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada yang namanya implementation. Nah, implementation ini yaitu tahapan di mana desain diubah menjadi kode-kode program, dan kode program ini yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang akan diintegrasikan menjadi sistem yang lengkap. Nah, dalam tahapan ini itu semua data diterjemahkan menjadi ke dalam pemecahan masalah ke dalam aplikasi berbasis Android. Nah, jadi di sini sudah masuk ke dalam aplikasi Android ini sendiri. Baik itu kita udah menggunakan bahasa programnya, kita udah menggunakan segala hal yang memang kita butuhkan, baik itu database-nya juga kita gunakan dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya pada step 4 yaitu ada testing. Pada tahap ini kita sudah menggabungkan modul-modul dan sudah dibuat dan dilakukan pengujian terhadap aplikasi yang memang kita buat ini. Nah, terhadap sistem informasi yang sudah kita buat pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya pada tahap kelima yaitu ada namanya development. Nah, di sini pada tahap ini setelah kita nanti cobakan, setelah kita testing apakah akan ada pengembangan, hal yang akan ditambah atau memang ada hal-hal lain yang memang harus dibuat pada produk ini. Nah, selanjutnya adalah maintenance. Nah, pada tahapan ini adalah tahapan di mana dilakukan yang namanya perbaikan sistem jika terjadi error dan segala macamnya. Nah, di bab 3 ini kita juga membahas mengenai perancangan sistem. Nah, di perancangan sistem ini bertujuan untuk menentukan rancangan e-marketplace berbasis Android. Jadi kita sudah merancang bagaimana aplikasi e-marketplace ini sendiri. Nah, perancangan dimulai dengan merancang konteks diagram, merancang DFD level 0, dan selanjutnya kita juga merancang yang namanya flowchart. Sehingga alur dari e-marketplace ini sendiri akan mudah nanti digunakan dan akan mudah dimengerti.
Terima kasih banyak telah menyaksikan presentasi saya. Semoga bisa bertemu pada presentasi-presentasi berikutnya. Stay safe and stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.